sambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara-saudara, langsung saja saya informasikan kepada saudara tentang detailnya rakitan kita kali ini yang menggunakan basic motor Suzuki Satria 150cc. Nah ini adalah pesanan dari saudara kita yang ada di Banjarmasin. Ini sudah finishing, sudah saatnya nanti kita siap untuk mengirim. Nah ini saudara, saya informasikan secara detailnya. Nah ini tidak sama, walaupun bentuknya hampir sama dengan yang sudah. Ini ukurannya yang nggak sama, karena kita mempertahankan gardan tanpa dipotong. Walaupun tanpa dipotong, nah ini rodanya agak menonjol keluar sekitar 7 cm setiap sisinya. Sehingga keseluruhan itu selisih keluarnya ada 14 cm. Nah, ini sudah kita cat. Nah, tapi waktu kita melakukan tes muatan, kita pakai untuk mengangkut gas, sehingga ini ada yang ternoda dari apa itu bawahnya gas itu. Kita cat lagi, tapi nggak apa-apa, ini nggak rusak, cuma catnya yang ternoda. Kalau panjangnya itu 157, lebarnya ini pakai 110, tingginya pakai 50. Nah pengecatan karena warna dari sepeda motor itu warnanya kurang lebih seperti ini, ya kita serasikan, kita sinkronkan, kita selaraskan pengecatan bak dengan sepeda motor, sehingga warna catnya pun sambung. Nah, kita mempertahankan segala sesuatu yang ada di sepeda motor, kita tidak merubah bagian-bagian yang ini. Kalaupun merubah ya ini mungkin tuas rem ini, lalu kita tambah yang ini. Kalau banyak yang bertanya, itu gardan apa yang dipakai, ya sejak dulu kita memakai gardan dari roda 3. Mungkin bisa kita ambil dari VR, Happy, Fukuda, Tosa, Mbis, atau yang lain sebagainya. Ini dalam keadaan utuh tanpa memotong. Ya cuma pemasangan ini memindah apa itu kedudukan dari dudukan per. Karena kalau mempertahankan, nah ini agak ke bawah ini, nggak dongak ke atas. Nah, ini sudah siap untuk dikendarai, sudah siap untuk kita kirim. Nah, karena ini pun juga sulit untuk dipasang di sini, ya kita buatkan dudukan tersendiri sehingga kita sambung rantai, sehingga rantainya tetap mempertahankan dari bawaan sepeda motor. Karena ukurannya sama, cuma kita potong karena jarak antara gigi tarik dan gigi yang ditarik itu lebih dekat. Pun juga untuk mengantisipasi kerusakan dari gigi as yang ada di sini, gigi tarik ini, as gigi tarik yang berintegral dengan gigi transmisi, satu kesatuan dengan gigi transmisi itu kan ada as yang keluar. Nah ini kita sambung di sini. Lalu yang saya informasikan kepada saudara, nah selama ini
yang belum saya informasikan, ternyata rasio dari gardan itu macam-macam. Ada yang rasionya 11:37, ada yang 12:37. Nah, ini kebetulan kita mendapatkan rasio 13:37. Entah ini punya anak apa, saya nggak hafal ini. Gardan ini perbandingannya 13:37, sehingga gigi nanasnya itu berjumlah 13, sementara gigi mataharinya itu 37, sehingga ini nggak terlalu ngiwil. Kalau ingin mengganti rasio dari perputaran mesin yang disalurkan ke roda, itu kita bisa mengakalinya lewat ini. Kalau ingin kuat, super power, ya yang belakang ini diperbesar, pakai gigi yang jumlahnya banyak. Sementara yang di depan kita ganti yang kecil. Kalau ingin kenceng, ya yang belakang kecil, yang di depan besar. Nah, besar kecilnya cepet kuatnya. Kalau medan yang dilalui itu begitu berat tanjakannya, lebih baik pakai rasio yang tinggi. Maksudnya gigi depan itu kecil, gigi belakang besar. Lah itu untuk jalan-jalan yang ekstrim, tanjakannya ekstrim, muatannya berat, itu pakai yang itu. Tapi kalau muatannya enteng, muatannya ringan, itu pakai yang paling ideal. Ini sama ini, kalau yang ini yang kita pakai ini sama jumlah giginya. Kalau ingin lebih kencang, ini yang depan besar, yang belakang kecil. Tapi sudah diantisipasi oleh jumlah percepatan yang ada di sepeda motor ini. Kalau Satria kan percepatannya pakai 6 percepatan, sehingga nggak terlalu kita merubah ini. Kalau ingin kenceng, ini sudah kenceng. Kalau masuk 6 itu sudah lumayan kenceng. Tapi sekenceng-kencengnya kendaraan kalau dibuat model gerobak seperti ini, ya kita nggak perlu kenceng-kenceng lah. Wong kita tujuannya kan untuk bekerja, untuk membantu aktivitas kita dalam mengangkut segala sesuatu yang menjadi profesi kita. Nah, itu kita sesuaikan. Yang penting karena cc-nya itu cuma 150, ingat roda 3 pabrikan yang sekarang ini cc-nya kan gede-gede, sehingga angkutannya pun, muatannya pun bisa melebihi dari yang ini. Cuma kalau yang ini kan kita pakai mesin made in Jepun, sehingga kualitasnya sudah tidak diragukan lagi kalau dibandingkan dengan mesin-mesin bawaan dari roda 3 pabrikan. Itu secara umum kualitasnya masih lebih tinggi dari ini, karena memang harganya pun itu pun juga sudah berbeda. Nah, ini tinggal selebornya, ini tinggal ngasih tutup yang belakang ini. Kita belikan, kalau di rumah saya namanya eblek, tapi kalau bahasa otomotifnya ya penutup cipratan air. Nah, sekarang ini ada yang tanya, ini cuma aksesoris, cuma hiasan apa memang berfungsi? Ini berfungsi, saudara. Ini berfungsi. Cuma lampu apa itu? Lampu parkir, lampu senja, lampu kota, ini begitu kita on kan, ini langsung nyala, karena memang Satria di sana nggak ada on off-nya untuk lampu yang ada jurusannya langsung nyala. Kalau mundurnya, nah mundur ini bisa difungsikan selama kita mau membuatkan switch yang ada di gearbox ini, saudara. Kalau ingin memfungsikan lampu mundur, lampu atret, nah ini harus dikasih switch untuk pemutus arus. Di saat mundur, nah ini narik ke depan. Nah kalau maju, nah ini kembali ke sana. Nah ini tinggal ngasih switch seperti yang ada di rem, ini sudah berfungsi, lalu disalurkan ke lampu atret. Untuk rakitan ini, ya ini tidak kita fungsikan.
Terus ban selama ini kalau kita merakit pesanan dari seseorang, selama tidak ada request, kita selalu menggunakan ban yang baru, baik luar maupun dalam. Cuma ini peleknya pelek bekas, tapi walaupun pelek bekas, ini kita permak, kita gosok bersih, lalu kita dasari, baru kita cat. Nah, ini perlakuan kita, pelayan kita terhadap seorang konsumen. Nah, bentuk ini tadinya si pemesan tidak memesan yang bentuk semacam ini, yang agak lebih ekonomis. Akan tetapi di saat melihat rakitan saya yang sudah mau saya kirim ke Banyuwangi itu dulu, ternyata dia beralih bentuk, beralih kasta, ingin rakitan yang semacam ini. Ya kalau sudah dalam bentuk jadi, ini sepertinya ya cuma itu-itu saja. Tapi saudara, proses perakitan, proses pembuatan itu memang butuh ketelatenan, ketelitian, dan ketekunan, dan kesabaran. Nah, ini pun prosesnya ya agak lama. Kalau dikerjakan satu orang ya mungkin sekitar hampir 1 bulan, karena semuanya pakai bikinan tangan, pakai kreasi kita, nggak ada ciptaannya, semuanya serba manual. Nah, apalagi kalau ada bagian-bagian yang belum tersedia, lah itu nunggu. Kadang-kadang kita kehabisan stok untuk badan, nah itu harus nunggu. Sementara kerangkanya sudah dibikin, lah akhirnya juga waktunya pun meleset. Ya memang bentuk yang semacam ini kita mengutamakan kerapian, karena kita mengakomodasi dari kegunaan, kekuatan, dan yang terakhir ini betul-betul mengedepankan juga, mengakomodasikan juga, memperhatikan juga bentuk penampilan, sehingga bentuk penampilannya tidak sekedar hanya bisa digunakan, hanya bisa dikendarai, tidak. Akan tetapi ini kita konsep sekiranya rakitan ini betul-betul fashionable, penampilannya betul-betul kita perhatikan. Ya mungkin demikian saudara yang dapat kami sampaikan tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan rakitan kita yang terakhir ini. Dan yang perlu diketahui juga bahwa saya, si calon lurah, itu merakit roda 3 dengan backseat motor Suzuki Satria 150 cc. Ini masih pertama kali ini. Masih pertama kali ini, cuma sudah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, referensi-referensi yang lalu, kita mengkonsepnya tidak jauh berbeda. Akan tetapi walaupun pertama kali, ya kita usahakan rakitan ini sesempurna mungkin. Ya mungkin kalau saudara bertanya, kalau motor ini, motor itu, mesin ini, mesin itu, apa bisa dibuat semacam roda 3 seperti ini? Bisa saja. Cuma konsepnya mungkin bentuknya, penyambungan kerangka itu tidak sama. Ya kalau ada yang saudara-saudara kita, karena sekarang itu zamannya kendaraan matic, apa bisa matic dibuat seperti ini? Bisa. Cuma kekuatan panbel yang ada di maticnya itu, roller itu nggak sekuat kalau pakai rantai. Tapi bisa, yang penting nggak nanjak begitu ekstrim. Karena dalam bentuk sepeda motor pun matic itu kalau untuk nanjak, ya yang sambat, yang mengeluh itu ya ini panbelnya itu, panbel yang ada di maticnya itu, di rollernya itu kadang-kadang akan sering timbul bermasalah. Kalaupun nggak ada masalah, ya mungkin lifetime-nya, penggunaannya tidak seawet kalau saat kita bentuk dalam sepeda motor. Kalau dibuat semacam ini, ya bebannya memang berat, sehingga daya tahan dari panbel itu sendiri tidak seawet kalau masih dalam bentuk sepeda motor. Ya, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sak bejo-bejane wong kang lali, sing luwih bejo wong kang eling lan waspada, karena ini memang tempatnya agak panas. Saya pun juga nggak begitu kuat kalau terus-terusan di tempat yang panas. Kita perlu berteduh. Maka dari itu saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.